Nah, ini kita sama sih ngomongin reaksi-reaksinya juga. Kita baca dulu ya soalnya. Elektrolisis larutan KCl menggunakan elektroda karbon akan menghasilkan apa? Apakah logam, apakah menghasilkan gas, atau larutan basa? Gitu. Kita reaksiin dulu nih si KCl-nya. Si KCl, kalau kita reaksiin, kita ionin gitu. Jadi K plus Cl min. Seperti yang gue bilang, kalau yang muatannya plus itu kation, yang muatannya negatif itu Cl min. Kita langsung aja bikin reaksi di katoda sama anoda. Nanti kita langsung cekin sama jawabannya mana yang cocok gitu. Reaksi di katoda, ingat katoda itu di elektrolisis muatannya itu negatif. Karena dia muatannya negatif, dia bakal menarik kation. Berarti, tapi lihat dulu, si K plus ini termasuk apa? Kita balik lagi ke catatan kita ya. Nah, K plus itu termasuk golongan 1A. Golongan 1A atau golongan alkali. Karena dia golongan alkali, nggak apa-apa gue ulang-ulang terus, potensial reduksi mereka itu lebih kecil daripada air. Karena dia bentuknya, gue balik lagi, karena dia bentuknya larutan, sesuatu dilarutkan, berarti bakal dilarutin sama H2O atau air. Berarti yang tereduksi bakal airnya. Berarti kita tulis reaksinya malah air yang tereduksi, gitu kan. 2 H2O plus 2 elektron bakal menghasilkan apa tadi? 2 OH- plus H2. Nah, ini si gas hidrogennya. Oh iya, kalau misalnya elektroda, inert atau non-inert, cuman berpengaruh di anoda ya. Lanjut, kita bahas reaksi di anoda. Kita lihat nih, elektrodanya apa? Oh, karbon. Karbon elektroda apa? Inert. Kalau dia elektroda inert, berarti dia tidak bereaksi. Terus kita klasifikasi lagi. Si Cl- ini apa? Kalau kita balik ke catatannya, si Cl- ini itu termasuk sisa asam halida. Berarti reaksinya bakal langsung teroksidasi aja nih. Dia bukan air yang teroksidasi. Berarti jadinya 2 Cl- itu bakal jadi Cl2 plus 2 elektron. Ini gas klorin. Langsung deh kita lihat pilihan jawaban A. Apakah bakal jadi ada logam K di katoda? Enggak ya. Jadi gue tambahin jelasin aja. Kalau misalnya hasilnya jawabannya logam K di katoda, ini kalau misalnya cuman bisa terjadi kalau dia dari leburan KCl. Kalau larutan nggak mungkin, karena yang tereduksi pasti airnya. Terus lihat nih, yang B. Gas hidrogen di katoda. Bener ya? Kita tandain dulu. Terus gas O2 di anoda, gas oksigen di anoda. Bener nggak? Enggak. Dia adanya di anoda itu gas klor. Berarti ini salah. Juga salah. Terus gas Cl2, gas klorin di katoda. Lihat di katoda adanya gas hidrogen. Kalau gas klorin itu adanya di anoda. Berarti ini salah. Larutan basa di anoda. Nggak ada ya di anoda. Adanya di katoda nih, ada si 2 OH-. Kayak tadi yang gue bilang. pH kan derajat keasaman. Bisa basa, bisa asam. Dipengaruhi konsentrasi OH- sama H+. Tapi enggak. Berarti ini salah. Makanya jawabannya itu yang B. Ngerti nggak nomor 3? Aku kurang jelas atau udah jelas? Jelas. Jelas, Kak. Oke. Jelas, Kak. Lanjut ya, soal nomor 4 nih. Nah, kita lihat soalnya.
Arus yang sama dialirkan ke dalam larutan CuSO4 dan larutan AgNO3. Bila massa perak yang diendapkan, ini kayak, ya kalau misalnya ada yang nggak tahu aja, perak itu Ag ya, itu 0,54 gram, maka massa Cu yang mengendap adalah, nah sebenarnya soal ini masuknya ke hukum Faraday 2, tapi bisa dikerjain manual atau langsung pakai rumus sih. Mendingan, kalian mau langsung pakai rumus yang perbandingan tadi, atau kita pakai manual aja? Ada yang punya ide atau saran? Kalau enggak nanti gue yang milih. Pakai rumus atau nggak usah? Yang nggak usah aja, Kak. Nggak usah aja ya, nggak usah pakai perbandingan. Biasa aja, tinggal pakai Faraday yang hukum 1 Faraday. Oke, kita Dua-duanya. isi CuSO4. CuSO4. Kita reaksiin jadi Cu2+, ditambah SO4 2-. AgNO3 juga kita reaksiin. Jadi Ag+ tambah NO3-. Dia bilang massa perak yang diendapkan 0,54 gram. Terus dia nanya massa Cu yang mengendap nih berapa. Kita bikin aja di sini. Ini kan ngomongin massa yang mengendap, berarti kita nggak perlu anodanya. Berarti ingat katoda dia negatif. Berarti karena dia CO2+, dia itu bukan golongan 1A, golongan 2A, mangan, aluminium, berarti dia langsung tereduksi. Jadi CO2+, tambah 2 elektron, jadi Cu. Kalau yang di sini, reaksi katodanya, Ag+, ditambah elektron, jadi Ag. Terus dia bilang nih, bila massa perak yang diendapkan 0,54 gram, massa Cu yang mengendap berapa? Kita tulis aja dulu yang diketahui. Dia ini 0,54 gram. Oh, ini rumus yang paling penting. Mol itu sama dengan gram per mr. Ini paling sering dipakai lah ya. Nah, terus habis itu, dari sini, kita bisa cari apa? Kita bisa cari mol Ag. Gue tulis di sini aja. Mol Ag itu sama dengan gram per mr. Gramnya Ag berapa? 0,54. Dibagi mr Ag berapa? 108 kan? 108. Berarti ini sama aja kayak 54 kali 10 pangkat minus 2 bagi 108. Nah, ini kan angkanya enak. 2. Berarti 0,5 kali 10 pangkat minus 2. Berarti 5 kali 10 pangkat minus 3. Nah, berarti di sini molnya itu 5 kali 5 mol. 5 kali 10 pangkat minus 3 mol. Terus, yang ini, karena dia koefisiennya 1, ini juga koefisiennya 1, berarti mol elektron ini 5 kali 10 pangkat minus 3 mol kan. Nah, terus dia bilang kan, ini tuh arus yang sama dialirkan ke dalam larutan CuSO4 sama larutan AgNO3 gitu. Nah, tadi kan kita udah tahu kalau rumus hukum Faraday itu F sama dengan I kali T per 96500. Berarti F itu sebanding sama I, F itu juga sebanding sama T. Kalau arusnya bakal sama kan. Terus kalau misalnya dia dilarutin bareng-bareng, berarti waktunya bakal sama juga. Makanya elektron yang di sini nih, 5 kali 10 pangkat minus 3, itu sama aja kayak elektron yang dibutuhkan untuk mereduksi Ag plus menjadi Ag, itu sama aja seperti elektron yang dibutuhkan untuk mereduksi Cu2 plus menjadi Cu. Gitu. Berarti di sini itu juga 5 kali 10 pangkat minus 3 mol. Berarti kita tinggal cari nih molnya Cu.
Mol CU kan ini koefisiennya 1. Ini koefisiennya 2. Berarti jadinya 1/2 dikali 5 kali 10 pangkat minus 3 gitu. Berarti jadi 2,5 kali 10 pangkat minus 3. Terus ditanya massa CU yang mengendap. Berarti kan gramnya CU. Rumus tadi nih, kalau gram N dikali MR. Berarti 2,5 kali 10 pangkat minus 3 dikali 63,5. Itu terus kalau gue hitung sekitar 0,16 gram. Yang paling mendekati itu yang A. Jadi jawabannya A. Nah, udah jelas belum penjelasan aku yang nomor 4? Atau ada yang mau nanya atau kurang jelas? Kak, tadi itu yang 5 dikali 10 min 3 mol, kenapa di katoda yang CU bisa 5 kali 10 min 3 juga, Kak? Oke, gini. Jadi kalau tadi kalian udah join pas gue ngejelasin hukum Faraday, gue udah jelasin kalau misalnya Faraday itu ada hukum Faraday karena dia pengen tahu hubungan antara zat yang dihasilkan di katoda ataupun anoda dengan jumlah muatan listrik yang dibutuhkan gitu kan. Nah, jadi sebenarnya maknanya itu si 5,5 si Faraday ini mol elektron 5 kali 10 pangkat minus 3 mol. Oh, gue tambahin jelas ini deh. Sorry, oh iya ada di sini. Gue mau ngasih tahu kalau misalnya 1 mol elektron itu dia muatannya itu 96.500 kolom. 1 mol itu muatannya 96.500 kolom. Nah, di sini nih pas 5 kali 10 pangkat minus 3 mol, artinya untuk mereduksi Ag plus menjadi si Ag beneran menjadi perak gitu. Itu tuh membutuhkan arus listrik berapa. Sebenarnya bukan molnya, bukan dibutuhkan molnya berapa, tapi karena Faraday itu mau ngubungin sama listrik kan, dia ahli fisika sama kimia gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau hitung, ya lo kali aja nih 5 kali 10 pangkat minus 3, lo kali sama 96.500, berarti itu listrik yang dibutuhkan kan. Tapi karena kalau kimia nanti kita ngomonginnya mol-mol terus, jadi intinya ini tuh berapa, mol elektron yang dibutuhkan untuk mereduksi Ag plus jadi Ag. Nah, tadi gue udah jelasin juga, kalau rumus Faraday itu, yang tadi gue udah turunin juga sebelumnya, itu I dikali T per 96.500 kan. Kalau kayak gitu, F itu sebanding sama I, sebanding sama T. Berbanding terbalik sama 96.500. Ya udahlah. Nah, di sini dia ada kata-kata kayak gini. Arus yang sama. Ya kan? Arus yang dialirkan sama nih. I-nya sama. Terus tuh, dia sama-sama dipasangin kedua larutan itu loh. Jadi berarti waktu yang dibutuhkannya juga sama dong. Kalau kayak gitu, berarti kesimpulannya adalah mol elektron yang dibutuhkan untuk mereduksi Ag plus menjadi Ag itu sama seperti mol elektron yang dibutuhkan untuk mereduksi CO2 plus jadi Cu. Kayak gitu. Ngerti nggak? Atau